Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek UTS kami dengan tema yakni strategi pemasaran digital melalui sosial media dalam meningkatkan penjualan usaha minjal aromaterapi. Di kelompok 1 terdapat beberapa anggota, yakni yang pertama yaitu Farel Raffi Danendra, yang kedua Zidan Sunda Valencia, yang ketiga Angga Yudhistira, yang keempat Dewi Agustina, yang kelima Atika Niatan, dan yang terakhir Lareta Ayu Artantri. Poin yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yang pertama yaitu situasi dalam usaha kami, yang kedua tujuan dalam usaha kami, ketiga strategi, yang keempat taktik, tindakan, dan kontrol. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai situasi. Poin pertama yaitu masalah utama yang membutuhkan tindakan. Yakini persaingan usaha yang mengharuskan menggunakan marketing digital guna memperluas target market, pemasaran secara digital sendiri guna mendongkrak penjualan. Kita juga akan harus terus bereksperimen dan mengeluarkan dengan berbagai variasi, mulai dari bentuk, kemasan, atau tampilan dari aromaterapi itu sendiri. Minjal aromaterapi mengusung dan mengampanyekan tentang go green atau ramah lingkungan, dan hal ini selaras dengan ide bisnis dari produk minjal aromaterapi yang berasal dari daur ulang atau pemanfaatan kembali minyak jelantah menjadi produk aromaterapi. Kemunculan ide bisnis minjal aromaterapi ini diharapkan dapat memantik masyarakat luas untuk menghasilkan ide bisnis yang memanfaatkan bahan habis pakai menjadi produk bernilai guna dan bernilai jual sehingga dapat membangkitkan geliat ekonomi rakyat. Next. Ya, ini merupakan visi kami, yaitu menjadi bisnis yang memanfaatkan bahan habis pakai menjadi produk yang kreatif, menarik, bernilai guna, dan bernilai jual. Next. Ya, di sini ada tujuan utama dari penjualan produk kami, yaitu usaha minjal aromaterapi mengurangi limbah, terutama limbah rumah tangga. Minyak jelantah jika dibuang sembarangan dapat merusak alam, oleh karena itu alangkah baiknya kita daur ulang menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam segi pemasaran, kami memperluas dengan menggunakan digital marketing, menggunakan e-commerce, ataupun pengiklanan. Di samping itu, usaha minjal menggunakan produk yang ramah lingkungan agar tercapainya awareness dari masyarakat kami akan kampanye From Earth to Earth. Itu juga termasuk poin plus untuk upaya pemasaran kami agar produk kita lebih dikenal luas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya pasti dalam bisnis ada strategi. Untuk strategi dibagi menjadi 3 faktor, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Nah, pelanggan online dan pelanggan offline itu perusahaan tertentu memiliki karakteristik, kebutuhan, dan perilaku demografis yang sangat berbeda. Jadi, segmentasi di sini ditargetkan secara selektif melalui konten dan pesan dalam situs perusahaan maupun di website serta media sosial milik perusahaan. Kemudian kelompok segmentasi usia pada perusahaan minjal aromaterapi disebut kelompok usia 17 tahun ke atas. Jadi minjal aromaterapi ini bisa dikatakan produk yang bisa menggait untuk usia remaja ke atas. Gitu. Jadi yang selanjutnya dari segi penghasilan menyasar penghasilan kelas ekonomi menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Next. Oke, yang selanjutnya ada
brand development and customer engagement. Nah, menggunakan media sosial seperti Instagram untuk memberikan katalog dari perusahaan minjal aromaterapi dan melakukan market research. Jadi melalui survei polling produk di media sosial seperti Instagram. Yang selanjutnya menawarkan intensif rekomendasi dan untuk mendapatkan testimoni atau rekomendasi dari pembeli yang telah menggunakan produk, perusahaan akan memberikan apresiasi atau berupa intensif, tidak harus selalu berupa uang namun bisa dalam bentuk produk hadiah atau diskon. Yang selanjutnya melalui penawaran intensif yang perusahaan berikan secara tidak langsung telah mendapatkan dua target pasar sekaligus, yaitu pelanggan produk yang loyal dan calon pembeli yang melihat testimoni produk. Kemudian memberikan informasi pesan yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman baik media online maupun offline. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang ketiga, strategi customer acquisition. Jadi, customer acquisition ini merupakan salah satu konsep marketing yang paling sering dilakukan di dalam e-commerce, karena setiap bisnis membutuhkan customer untuk bisa berkembang. Dahulu, customer acquisition ini seringkali dikaitkan dengan anggaran yang mahal, terutama untuk biaya iklan dan pemberian diskon. Namun sebenarnya customer acquisition ini lebih dari itu, bisa dilakukan dengan pilihan strategi yang tepat. Nah, produk Mijal aromaterapi ini memilih strategi yang pertama ada bekerja sama dengan guide wisata untuk membantu mengarahkan wisatawan berbelanja produk dari Mijal aromaterapi. Nah, target kita ini tidak hanya warga lokal, tetapi juga mancanegara pun bisa membeli produk kita sebagai oleh-oleh dan sebagai aromaterapi yang berbeda dari yang lainnya. Yang kedua ada strategi menggunakan media sosial seperti Instagram untuk memberikan katalog dari produk Mijal aromaterapi ini, melakukan market research melalui survei polling produk di Instagram. Yang ketiga ada menggunakan SEO, Search Engine Optimization, agar saat pelanggan mencari keyword yang berkaitan dengan Mijal aromaterapi ini akan muncul paling atas dan halaman pertama pada Google. Dan menggunakan diskusi masalah peluang bauran komunikasi secara online. Slide selanjutnya. Oke, yang terakhir ada strategi customer retention dan growth. Customer retention ini merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan customer supaya tetap menggunakan produk atau layanan mereka. Mendapatkan customer yang baru itu memang penting, namun lebih penting lagi jika mempertahankan customer yang lama yang sudah menjadi pelanggan. Karena makin banyak pula profit yang bisa didapatkan. Jadi, mempertahankan pelanggan tersebut merupakan strategi kunci untuk sustainable growth. Kenyataannya, biaya yang dibutuhkan untuk mencari customer baru bisa mencapai 5 kali lebih banyak daripada mempertahankan customer lama. Nah, strategi ini kita melakukan dengan mengadakan kurs dan memberikan giveaway dan persyaratan yang sudah ditentukan. Juga menyediakan promosi di event tertentu dan memberikan loyalitas kami kepada pelanggan terkait produk maupun keluhan Anda. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami. Selanjutnya, mari Kak. Baik, yang selanjutnya taktik, tindakan, dan kontrol. Yang pertama yaitu investasi dan anggaran. Pada proses analisis penjualan aromaterapi Mijal, memperkirakan biaya anggaran sebesar 14.740.000
Kemudian melakukan berbagai macam perhitungan keuangan, yakni proses laba rugi, proyeksi arus kas, proyeksi neraca, proyeksi payback period, serta berbagai perhitungan untuk menilai kelayakan usaha. Maka kelayakan usaha minjal dapat disimpulkan sebagai berikut. Melalui analisis break-even point atau BEP, dapat disimpulkan bahwa usaha minjal merupakan bisnis yang layak untuk dijalankan, karena jumlah penjualan yang dilakukan oleh minjal selalu lebih besar dibandingkan dengan BEP. Lalu berdasarkan perhitungan payback period atau PP, dapat disimpulkan bahwa minjal merupakan salah satu usaha yang layak dijalankan karena dapat dilihat melalui perhitungan tersebut jangka waktu pengembalian investasi usaha ini selama 1 tahun, 11 bulan, 19 hari. Baik, yang selanjutnya yaitu sumber daya. Dalam sumber daya, yang pertama menggunakan sumber bahan usaha dari pihak supplier untuk menyuplai minyak jelantah yang nantinya dipindahkan minyak jelantah ke rumah produksi. Selanjutnya, sumber daya manusia atau pegawai untuk mengolah minyak jelantah dan diberi kemasan yang menarik. Yang terakhir, mesin adalah sumber daya usaha yang krusial dalam proses produksi, khususnya jenis usaha yang membutuhkan alat atau mesin untuk menghasilkan produksi yang siap jual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu skala waktu. Skala waktu di sini merupakan agenda dari usaha kami. Yaitu skala waktu, perencanaan yang matang dan mendetail dapat menunjukkan tingkat kompetensi pebisnis. Perencanaan tersebut dapat berupa peta jalan jangka panjang ataupun jangka pendek yang dapat ditampilkan dengan skala waktu sehingga akan memudahkan penyelesaian target dan memudahkan mengontrol jadwal ketika bisnis berjalan. Bisnis memiliki tabulasi tahapan jadwal pelaksanaan kegiatan usaha dalam kolom jenis kegiatan dan bulan atau per minggu. Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai target sesuai perencana awal. Berikut adalah jadwal kegiatan yang sudah disusun dalam beberapa bulan. Jadwal ini terdapat dalam proposal kami. Jadi nanti bisa dilihat dalam proposal kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan yang selanjutnya faktor keberhasilan untuk mengelola perubahan, yaitu ada 6. Yang pertama, kemauan keras untuk berubah. Yang kedua, kesamaan visi untuk berubah. Yang ketiga, kebersamaan teman sejawat untuk berubah. Yang keempat, kolaborasi dalam memecahkan masalah. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Dan yang keenam, kesejahteraan. Next. Selanjutnya yaitu pengukuran dan pengujian. Kekuatan analitik untuk meninjau dan meningkatkan kampanye, pemasaran media sosial, situs, dan menjelajahi grafik tren dalam kunjungan.
Penggunaan Google Analytics dapat membantu mengembangkan bisnis seperti mengenali target konsumen dengan melihat demografi pengunjung. Lalu dapat membantu bisnis untuk lebih meningkat dalam berinovasi karena di dalamnya dapat melihat analisis bisnis kompetitor sehingga kita dapat membandingkan performa bisnis dan dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan bisnis kita ditinjau dari data yang ada di Google Analytics. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam bertutur di presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.